Akhirnya lahir anak Imam Ahmad bin Hanbal. Hari kelahirannya kayak Rasulullah. Senin, hari Senin lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal. Wafatnya pun Imam Ahmad bin Hanbal itu wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Pantas orang tuanya kayak gitu. Bapaknya aja waro, ibunya itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah maksiat kepada. Ya lahir jadi orang besar wajar. Makanya di situ kita berupaya, meskipun kita tidak bisa niru 100%, paling tidak ya kita niru dikit-dikit lah. Kita didik dikit kita sendiri, calon istri kita ke hal-hal yang diridhoi oleh Allah, biar nanti tumbuh bibit-bibit unggul, anak yang soleh-soleh. Karena wanita di Al-Quran ini diperumpamakan kayak sawah. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, kayak sawah. Meskipun bibitnya bagus, kalau tanahnya tidak bagus ya tumbuhnya ya jelek, bisa jadi gagal panen kan ya sama. Tapi kalau tanahnya subur, tanahnya bagus, ditanami biji-bijian biasa, itu tumbuhnya ya bagus. Intinya kalau ini wanitanya ini solihah, orang yang ahli zikir, ahli ibadah kepada Allah, nanti tumbuhnya anak ya bagus, tumbuhnya buah itu bagus. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi nikmati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa maftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam ba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadis yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, tolabul halali wajibun ala kulli muslimin. Tolabul halali wajibun ala kulli muslimin. Tolabul halali wajibun ala kulli muslimin. Hadis hasan rawahu Dailamiyu. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, tolabul halali wajibun ala kulli muslimin. Ini hadis hasan riwayat Imam Ad-Dailami. Mencari rizki yang halal itu wajib bagi setiap orang Islam. Mencari rizki yang halal itu wajib bagi setiap orang Islam. Hadis ini menyimpulkan dua: kewajiban kita bekerja yang kerjanya dihasilkan dari perkara yang halal, bukan kerja di tempat maksiat sehingga rizkinya rizki yang haram. Meskipun uang itu tidak pernah melakukan dosa, tapi ketika kita menyalahgunakan hasil riba ataupun dapat nyuri, dapat gosap, dapat merampok, dapat nyopet, akhirnya jadi penghasilan yang haram.
Tapi uangnya tidak pernah maksiat, tapi yang melakukan itu yang bermaksiat kan. Tapi tetap meskipun uang tidak berbuat, tapi ketika uang itu dihasilkan dari rizki yang haram, jalan dan cara yang haram, maka jadinya haram digunakan. Makanya mencari rizki yang halal itu wajib bagi setiap orang Islam. Mending meminta atau dikasih orang daripada menyuri, nyopet, ngerampok. Makanya kalau nyuri itu kan ngambil hak milik orang lain sembunyi-sembunyi ketika tidak ada orangnya, dan ngambilnya dari hirzi mislihi, dari tempat simpanan uang yang aman. Itu disebut sarikotun nyuri. Kalau ikhtilas nyopet itu ngambil hak milik orang lain, mujaharoh secara terang-terangan ketika ada orangnya ngambilnya, dan ngambilnya pun ada iktikat untuk harap, kabur, lari setelah ngambil, dan ngambilnya ketika ada orangnya. Itu bedanya nyopet, jambret sama nyuri di situ. Tapi sama-sama haramnya. Kalau ngerampok, ngambil hak milik orang lain mujaharah secara terang-terangan, dan kurhan secara memaksa, dipaksa dengan pakai syikayah, kekuatan fisik atau kekuatan senjata. Jadi memaksa ngambilnya, ngerampas, istilahnya itu ngerampok, intihab. 3 hal, sarikotun, ikhtilasun ataupun intihabun, nyuri, nyopet dan ngerampok, itu sama-sama haramnya. Berarti kita mencari rizki yang haram, seperti itu dosa jelas. Kita dianjurkan oleh syariat, oleh Rasulullah, tolabul halal, cari rizki yang halal, wajibun ala kulli muslim. Nanti jangan di logika, kan saya tidak ikut nyuri, tapi sampai dikasih uang oleh pencuri, sama saja kita tidak boleh menikmati, kecuali jika si pencuri itu tidak ngasih keterangan, ngasih uang ke kita tapi dia tidak bilang dapat nyuri, maka kita tetap halal menikmati secara fikih. Tapi kalau sudah orangnya bilang saya ini dapat nyolong tadi, dapat jamret, nyopet, maka kita haram menikmati. Kalau memang diterima niat membahagiakan pemberi, itu holi surur, setelah itu berikan ke orang lain, tapi tidak usah ngasih tahu ini uang dapat judi, ini uang dapat nyuri dan semacamnya. Karena kalau dikasih penjelasan dengan detail, maka orang yang dapat berita itu haram menikmati uang itu. Meskipun uang tidak pernah bersalah kepada Allah, tapi pelakunya yang bersalah, hanya uang ikut disalahkan. Makanya dalam hadis lain juga disebutkan bagaimana cerita Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu pernah dikasih susu, air susu oleh putranya. Setelah itu diminum. Setelah diminum, sang anak bilang gini, kuntu idza ji'tuka bi syai'in tas'aluni anhu walam tas'alni an hadzal laban. Saya biasanya kalau membawa sesuatu kepada bapak selalu tanya itu dari mana. Tapi panjenengan ketika saya kasih air susu terus langsung diminum, tidak tanya air susu itu dari mana. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq bertanya, wama qadiyatu, itu dapat dari mana kamu? Anaknya Abu Bakar As-Siddiq jawab gini, raqaitu qauman raqal jahiliyah. Aku dapat uang itu karena habis ngeruqyah dengan mantra-mantra sebagaimana mantra yang dibaca oleh orang-orang jahiliyah dulu. Tidak pakai mantra Al-Quran, tidak pakai ruqyah secara islami, secara Quran, tapi saya ngeruqyahnya pakai bacaan mantra-mantra yang dibaca oleh dukun-dukun peruqyah yang pakai mantra-mantra menyalahi ajaran syariat. Gara-gara ngomong seperti itu, akhirnya falamma sami'a dzalik ajhada nafsahu hatta taqayyahu. Abu Bakar As-Siddiq memayahkan dirinya, berusaha untuk memuntahkan air susu yang sudah masuk ke dalam perutnya. Nanti diogrok-ogrok mulutnya sampai keluar.
Setelah air susu itu terutahkan, Abu Bakar Siddiq bilang, Allahumma hadza maqdirati fama baqiya fil uruk fa anta habastahu. Ya Allah, ini adalah kotoranku, kesalahanku. Air susu yang masih tersisa di dalam urat sarafku, di dalam ototku, maka tolong engkau yang menahannya. Jangan kau jadikan darah dagingku. Katanya Abu Bakar Siddiq doa kepada Allah. Allahumma hadhi maqdirati fama baqiya fil uruk fa anta habastahu. Akhirnya beliau bilang gini, wallahu lam takhruj illa binafsi la kharajatuhu. Demi Allah, kok seandainya air susu itu tidak bisa keluar kecuali dengan mengorbankan jiwaku, nyawaku, niscaya aku akan korbankan nyawaku demi mengeluarkan air susu yang sudah kadung masuk ke perut itu. Ternyata dari pekerjaan yang tidak halal. Itu Abu Bakar Siddiq. Karena apa beliau kok sampai segitunya? Sami'tu Rasulullah, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, setiap daging yang cukul yang tumbuh dari rizki yang haram, maka neraka lebih utama daripada daging itu. Nah, dari situ Abu Bakar Siddiq khawatir nanti di antara jasadnya tumbuh daging yang dari rizki yang haram itu. Fa khasyitu an yambuta syai'un min jasadi min hadhil jur'ah. Ada cerita lagi. Jadi hadis itu mewajibkan kita cari rizki yang halal, kesimpulan pertama. Yang kedua, mengharuskan kita untuk selalu warok dalam segala hal, menghindar dari yang halal karena takut terjerumus ke dalam yang haram. Diceritakan pula Imam Abu Ishaq As-Sayrazi yauman, suatu hari dakhala masjidan, masuk ke sebuah masjid, liyakula fi syai'an ala adati, untuk makan makanan di dalam masjid itu sesuai kebiasaan beliau. Fanasiya dinaron, suatu saat beliau melupakan uang beliau yang tertinggal di jalan. Fadzakara fit thariq, beliau ingat uangku tertinggal di sana. Biasanya beliau wudhu di sungai, setelah itu berangkat ke masjid. Ada uangnya yang tertinggal di jalan. Faraja'a fawajadahu, akhirnya beliau balik mencari uangnya yang tertinggal itu yang jatuh di jalan, dan beliau menemukannya. Setelah beliau menemukan uang yang beliau yakini uangnya sendiri, fatarokahu, lantas tidak jadi diambil. Walam yamassahu, dan beliau tidak berani menyentuh uang tersebut. Waqala, lalu Imam Abu Ishaq As-Sayrazi, pengarang kitab Muhadzab itu, beliau bilang gini, rubbama waqa'a min ghairi wala yakunu dinari. Kadangkala uang ini adalah milik orang lain yang jatuh juga, barangkali ini bukan uangku sendiri. Dari saking waroknya, takut bukan uangnya sendiri tidak jadi diambil, ditinggalkan. Kalau kita kan enggak ya, sandal tertukar di masjid, sandal kita sendiri hilang, akhirnya ngambil sandal, pakai sandalnya orang lain, kadang gitu, tidak waro. Tapi kalau Abu Ishaq As-Sayrazi takut itu milik orang, tidak jadi diambil. Padahal mirip ciri-cirinya, sifatnya uang itu mirip punyanya beliau, tapi tidak jadi diambil. Abu Ishaq As-Sayrazi ini setiap habis ngarang kitab, beliau itu langsung dimimpi Kanjeng Nabi, langsung dimimpi Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diceritakan sehabis beliau ngarang kitab Muhadzab, beliau itu setiap ngarang nyusun kitab satu bab, beliau sholat 2 rakaat. Diteruskan ngarang kitab lagi, dapat satu bab, nulisnya sholat 2 rakaat sampai hatam 2 juz kitab Muhadzab. Setelah itu mimpi Rasulullah, terus beliau bilang gini ke Kanjeng Nabi, saya ngarang kitab sebuah ilmu yang menerangkan ilmu agamamu, tolong koreksi. Saya beri judul kitab Muhadzab, tolong koreksi ya Rasulullah. Setelah itu Kanjeng Nabi bilang, hadhi syariati,
kitab karanganmu ini, karya tulismu ini adalah syariatku. Sampai sama Kanjeng Nabi itu diakui kitab Muhadzab. Ini berarti dari saking bersihnya orang, sekelas Abu Ishaq As-Syairazi. Jadi bukan orang sembarang. Diceritakan pula Syekh Muhammad Dinun Al-Misri, ini seorang pejabat dulu, tapi beliau ini dijuluki Dinun karena ikan-ikan hiu, ikan-ikan paus itu nurut ke beliau. Suatu saat ada orang yang kehilangan harta benda yang tenggelam di laut, itu wadul ke Syekh Muhammad Dinun Al-Misri ini, matur. Setelah itu semua ikan hiu itu dipanggil sama Syekh Dinun Al-Misri. Nama aslinya Syekh Muhammad, tapi dijuluki Dinun yang menguasai ikan nun, ikan hiu. Ikan hiu suruh nyari barang hilang yang tenggelam di laut, dia ketemu takluk semua, rajanya ikan, bahkan apalagi ikan yang kecil-kecil. Makanya sampean kalau ahli mancing-mancing ya, tawasulnya ke Syekh Muhammad Dinun Al-Misri. Beliau ini ikan-ikan hewan laut itu nurut ke beliau, makanya dijuluki Syekh Muhammad Dinun Al-Misri. Suatu saat beliau itu terfitnah, beliau akhirnya masuk sel, masuk penjara. Di saat beliau ada di penjara, hukiya anna Dzannun Al-Misriya hubisa walam yakul ayyaman fis sijni. Beliau tidak berani makan di dalam sel, di dalam penjara beberapa hari. Beliau padahal tidak bersalah, tapi difitnah, akhirnya masuk, dicobloskan ke penjara. Fakanat lahu ukhtun fillah, beliau mempunyai saudari perempuan. Faba'asat ilaihi ta'aman, saudari perempuannya itu ngirim makanan kepada beliau, min maghsiliha ala yadis sejan, yang didapat makanan itu dari rezeki hasil konveksinya, hasil tekstilnya, jahitnya. Jadi saudara perempuannya ini punya pekerjaan penjahit, hasil jahitnya buat tenunan pakaian ini dijual, terus habis jualannya ini dibelikan makanan lalu dikirimkan ke penjara lewat tangannya penjaga penjara, polisi-polisi penjaga penjara. Famtana'a falam yakulhu. Syekh Muhammad Dinun Al-Misri mencegah dirinya untuk makan makanan kiriman dari saudarinya itu. Fa'atabathul mar'ah ba'da dzalik. Akhirnya saudari perempuannya tersinggung, mencela beliau, mencaci maki beliau, memarahi beliau. Tersinggung, kok tidak dimakan, saya kirimi makanan, saya kasihan kepada jenengan. Faqala, lalu Syekh Dinun Al-Misri itu bilang gini, kana halalan, aslinya makanan itu halal, walakin ja'ani ala tobaki dzalimin wa asyarabi ilayadi sajjad. Tapi makanan itu datang kepadaku lewat tangannya penjahat, polisi yang dolim. Jadi saya tidak berani makan. Karena meskipun makanan itu aslinya halal, tapi kalau pernah disentuh tangannya orang yang ahli maksiat, orang yang jahat, orang yang zalim, itu makanan itu kotor secara batin, meskipun bersih secara zahir. Sampai segitunya. Hadza ghayatun fil warok. Beliau ini waroknya sangat puncak, sangat kelas ya. Kita kan enggak ya. Kalau Syekh Muhammad Dinun Al-Misri sampai ikan nurut kayak gitu ya, bukan orang sembarangan. Maka diceritakan di kitab Jami'u Karamatil Aulia, beliau pernah mandi di Sungai Nil terus tertidur sejenak, kayak imajinasi gitu. Beliau dalam mimpinya itu menikah dengan seorang wanita 4 tahun sampai punya anak 4 dalam mimpinya. Setelah bangun tidur, 1 bulan setelah kejadian itu, ada wanita Baghdad, Irak ya, datang ke Mesir cari rumahnya Syekh Muhammad Dinun Al-Misri. Dia mengaku pernah jadi istrinya, pernah nikah dengan Syekh Muhammad Dinun Al-Misri. Akhirnya keluarganya Syekh Dinun Al-Misri kaget. Loh, kapan kamu nikah? 4 tahun yang lalu, ini anak kita.
4 ya. Itu setelah berada di hadapan Syekh Muhammadinun Al-Misri, beliau mengakui dan tidak mengingkari kalau 4 ini adalah anaknya. Itu padahal mimpi nikah dengan wanita Baghdad Irak. 1 bulan berikutnya mimpinya seolah-olah 4 tahun hidup berumah tangga. Dalam mimpi itu 4 tahun sampai dikaruniai anak 4. Jadi 1 tahun lahir 1 tahun ambil gitu. Setelah itu datang beneran, padahal mimpinya tidak sampai sejam ya. Kayak nyata. Itu karomahnya Syekh Muhammadinun Al-Misri. Mimpi saja nikah dengan dalam mimpi itu jadi nyata. Beneran. Kalau seandainya terjadi pada kita, mungkin ya tetangga kita, orang tua kita yang marah-marah. Kalau sudah nikah paling cak adeng minta pegat istrinya, ya telak. Jadi Sayyidinun Al-Misri seperti itu. Itu saya baca di kitab Jami'u Karomatil Auliya. Orang yang kayak gitu bisa aneh, luar biasa. Diceritakan pula, ini banyak cerita-cerita salafuna soleh mengenai kewaroan-waroan beliau. Ada diceritakan oleh Imam Wahab bin Munabbih dalam kitab Tambihul Mughtarrin halaman 21. Tabun syabun min bani Israel an jami'il ma'asi. Ada pemuda yang bertobat dari Bani Israel dari semua maksiat yang pernah dia lakukan. Summa soro yata'abbad. Kemudian karena dia bertobat, kemudian dia jadi orang yang ahli ibadah. Fa abadallah sab'ina sana. Beliau ibadah kepada Allah selama 70 tahun. La yuftiru, tidak pernah mokel puasa. Hati selalu puasa tiap harinya. Wala yanamu, tidak pernah tidur. Wala yastadillu bidzilin, dan tidak pernah bernaung di sebuah naungan. Wala yakulu saminan, tidak pernah makan makanan samin, nasi samin. Falamma mata, suatu saat pemuda yang tobat itu mati. Ra'au ba'du ikhwanihi fil manam, sebagian teman-temannya ada yang memimpikan dia. Dalam mimpinya teman-temannya tanya kepada dia, madza fa'alallahu bika, apa saja yang sudah Allah berikan kepadamu, engkau diperlakukan gimana sama Allah. Lalu pemuda yang tobat yang dimimikan oleh teman-temannya itu bilang gini, hasabani, Allah menghisapku, Allah menghitung amalku, tsumma ghafara li kulla dzambin, kemudian Allah mengampuni semua dosaku, illa'u dan khallaltu bihi asnani bi ghairi idzni sahibi. Allah mengampuni semua dosaku kecuali itu dosa, yaitu gara-gara 1 batang tusuk gigi, alat tusuk gigi, kayu alat tusuk gigi yang aku pakai nyela-nyelai gigiku tanpa seizin orang yang punya. Aku menemukan alat tusuk gigi tapi saya pakai nyela-nyelai gigiku tapi tidak izin ke orang yang punya. Gara-gara itu fa'ana mahbusun anil jannah bisababihi ila wakti hadza. Gara-gara 1 tusuk gigi yang aku tidak dapat izin dari orang yang punya, itu aku tertahan, tidak langsung masuk surga. Sebab itu sampai saat ini nunggu nanti orangnya mati, baru di akhirat orangnya itu atau orangnya itu tidak rito nanti ngurangi pahala ibadahku, baru aku bisa masuk surga, katanya dia. Kecuali gini, bahasa ulima biridhoi, diketahui ridhonya itu ketika sudah umum. Kita tahu kayak kita mau pakai sandal, nah, sandal teman kita atau sandalnya orang yang hidup serumah dengan kita, seperti itu kan kayak milik bersama, ya tidak usah itu, tidak apa-apa, ada indikasi orangnya ridho. Tapi kalau kita sandal di luar rumah, kita tahu kalau ini sandalnya teman kita, maka kita boleh langsung memakainya dengan catatan nanti setelah ketemu orangnya kita minta izin, mau sandalnya tak gawe, seperti itu. Atau ada kesepakatan, wis sandalku gai-gai ini tidak masalah, kayak gitu, tidak usah minta izin kapanpun.
Itu contoh. Ada lagi cerita Syekh Abi Muhammad Al-Juwaini, bapaknya Imam Haramain, Syekh Abdul Malik bin Muhammad Al-Juwaini. Syekh Muhammad bin Abdul Malik Al-Juwaini yang terkenal dengan sebutan Imam Haramain. Bapaknya itu masuk ke rumah, fawajada benahu Imam Haramain yartadi usadiya ghairi ummi. Melihat anaknya yang masih bayi, yang suatu saat akan jadi imam besar, imamnya tanah haram Makkah Madinah, Imam Haramain, itu menyusu, menetek ke payudaranya wanita yang selain ibunya. Melihat kejadian itu, fakta tofau minha, lalu si Imam Haramain yang masih bayi sama bapaknya langsung dijauhkan dari payudara wanita yang menyusuinya. Semana kasarok sahu, lalu kepalanya dijungkelkan, disungsang bahasa kita, wa masahabat nahu, lalu perutnya disentuh, ditekan, wa adkhala usba'u fihi, lalu jari-jari tangannya beliau dimasukkan ke dalam rongga mulut anaknya. Walam yazal yaf'al dzalik, walam yazal yaf'al dzalik hatta kharaja dzalika laban. Dan tidak henti-hentinya beliau melakukan hal itu sampai air susu wanita lain itu keluar dari mulut anaknya. Qailan, sambil seraya berkata, yashulu alayya mautuhu, gampang bagi aku membunuhnya. Wala tafsudu tiba'u bisurbi labani ghairi umi, tapi aku tidak bisa merusak wataknya anakku, watak jeleknya anakku gara-gara pernah minum air susu tanpa seizin orang yang punya. Hati ada ibu yang sedang rebahan, tiba-tiba sang bayi ini netek, dikira ibunya sendiri, gara-gara kayak itu langsung diuntahkan. Jadi suatu saat lama kabirul imam, ketika sang Imam Haramain ini menginjak usia dewasa, karena idza hasalat lahu kabuwatun ai thiqalun fil lisan fil munadharah, setiap beliau mengalami kejanggalan di saat munadharah, mikir-mikir tentang ilmu, lidahnya susah ngomong, akal pikirannya susah ngafal dan susah paham, orang tuanya bilang gini, hadi min baqayatil karrad'ah, ini gara-gara sisa ada air susu yang tanpa dapat izin dari orang yang punya, yang masih tersisa di dalam perutmu, mendaging darahmu. Akhirnya kamu lupa kepada ilmu, kamu susah berbicara. Sampai segitunya. Terakhir diceritakan wis mulai podo akeh sing ngantuk iki. Ini cerita ini viral, tapi viralnya itu banyak yang salah menisbatkan. Yaitu cerita Walidul Imam Ahmad, orang tuanya Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Tapi cerita ini yang viral orang tuanya Imam Syafi'i. Disebutkan di dalam kitab Ar-Riyad An-Nadhirah juz 1 halaman 197 sampai 198, dan kitab Sahih Bukhari nomor hadis 3842 diceritakan Walidul Imam Ahmad, bapaknya Imam Ahmad bin Hambal, pendiri madhab Hambali. Lama marra bisatiin nahar, suatu saat ayahanda Imam Ahmad bin Hambal ini lewat di tepi sungai, ra'a fihi tufahatan, sang ayah melihat buah apel, fa'akala nisfaha, ketika melihat ada buah apel ini terhanyut terkapung di atas sungai, diambil lalu dimakan separuh. Tsumma ataba nafsahu, setelah makan beliau menyesali dirinya sendiri, kenapa kok langsung saya makan, saya tidak tahu siapa yang punya. Kalau secara fikih itu makanan itu terhanyut di sungai berarti ya orangnya ikhlas kan gitu kan. Begini, tapi dari kehati-hatian beliau, dari kewaruan beliau sampai beliau mencaci maki dirinya sendiri. Faqala kaifa saghali aklu nisfi hadhi tufah walam takun li, kenapa aku kok mau makan separuh buah apel ini padahal buah itu bukan punyaku. Fazahaba ma'an nahar,
hatta marra bi baitin fataraqal bab fafataha lahu rajulun. Akhirnya beliau telusuri buah apel ini terhanyut di sungai, lewat mana saja ditelusuri, barangkali ada tetanggaku yang punya pohonnya. Jadi ditelusuri dari tepi sungai, diurut sampai ketemu pohon apel. Lalu diketuk pintu rumah yang punya pohon itu. Setelah dibukakan pintu, faqala lahu, beliau ketemu dengan seorang pria. Pria itu lalu diomongin, "Inni ra'aitu fin nahar tufahatan wa akaltu nisfaha wa la'alla saqatat min syajarika fasamihni." Saya nemu buah apel terhanyut di sungai, lalu saya makan separuh. Barangkali buah apel itu jatuh dari pohonnya panjenengan, tolong ikhlaskan, saya minta kerelaannya. Lalu si bapak-bapak yang punya pohon buah apel itu bilang gini, "Ya hada la usamihuka hatta tastaghila inti sana." Wahai pemuda, saya tidak mau merelakan buah apelku sebelum kamu mau mengabdikan dirimu kepadaku selama 1 tahun. Kamu jadi pekerjaku, jadi pelayanku setahun. Ini orang tua siapa tadi? Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali. Tapi banyak orang yang menceritakan ini orang tuanya Imam Syafi'i, makanya saya ceritakan. Meskipun cerita ini kan booming, viral, banyak orang yang salah menisbatkan cerita. Setelah itu kita lanjut, disuruh ngabdi berapa tahun? 1 tahun. Fastaghola, akhirnya beliau laksanakan, mau demi dapat keridhoannya, gara-gara separuh buah apel. Tsumaqala lau samihni, setelah dapat 1 tahun pengabdiannya, beliau minta izin lagi, samihni, tolong relakan, ikhlaskan separuh buah apel 1 tahun yang lalu. Lalu si bapak yang punya pohon apel bilang gini, la usamihuka hatta tatazawwaja ibnati wahiyya amya bakma somma wahiyya muqadatun. Saya tidak mau mengikhlaskan buah apelku sebelum kamu rela menikahi putriku yang matanya buta, yang mulutnya bisu, yang telinganya tuli, dan kakinya lumpuh, tidak bisa jalan. Kakinya lumpuh, lengkap matanya buta, mulutnya bisu, telinganya budek ya, tuli ya. Terakhir kakinya lumpuh, selalu duduk di kamar, tidak pernah jalan. Faqala lahu, lalu ayahanda Imam Ahmad bilang, melanjutkan, akal tunis fatufaha wa atazawwaju ibnataka bihadis sifat. Gara-gara aku makan separuh buah apel, lalu aku disuruh menikahi putrinya panjenengan dengan kriteria seperti itu. Lengkap banget itu, tunanetra. Tunanetranya terlalu ya. Mahadha, apa-apaan ini katanya. Lalu faqala sahibut tufaha, sang bapak-bapak pemilik buah apel bilang gini, la usamihuka bi ghairi hadzal syarat. Saya tidak mau memaafkan kesalahanmu, merelakan buah apelku dengan selain syarat ini. Hanya dengan syarat ini saya bisa nyepuro, saya bisa memaafkan, mengikhlaskan buah apelku. Akhirnya faqala qabiltu hadzal syarat. Ya sudah, saya terima syarat dari panjenengan itu. Li'anni sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, katanya ayahanda Imam Ahmad bin Hambal, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari rezeki yang haram, maka neraka lebih utama atas daging itu. Zakar hadil kisah fi anisil mu'min 7:3 wa nasabu ila Sabit bin Ibrahim walidil Imam Abi Hanifah. Ada yang menisbatkan cerita ini kepada Sabit bin Ibrahim, orang tua Imam Abi Hanifah. Kalau di kitab Unaisul Mu'minin itu nisbatnya ke orang tua Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi.
Sabit bin Ibrahim. Tapi kalau di kitab Riyadun Nadhira dan Sahih Bukhari itu menisbatkan orang tua Imam Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Muhammad bin Hambal, tapi terkenalnya Ahmad ibnu Hambal, diloncat nama orang tuanya. Arti nama orang tuanya Muhammad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Lafadz ibnun itu kapan hamzahnya dibuang? Ketika ada nama orang tua yang diloncat, makanya wajib dikasih hamzah, Ahmad ibnu Hambal. Tapi kalau tidak ada nama yang terloncat, maka hamzahnya wajib dibuang, langsung Ahmad bin Muhammad bin Hambal, tidak ada hamzahnya. Itu kaidah untuk lafadz ibnun. Kita lanjut ceritanya. Fada'a bisyahidaini, akhirnya karena si orang tua Imam Ahmad bin Hambal ini atau orang tua Imam Abu Hanifah ini mau menikah dengan wanita dengan kriteria tadi apaan? Buta, bisu, tuli, dan lumpuh. Akhirnya si wali dari perempuan itu memanggil, fada'a bisyahidaini fasyahida alal akti, memanggil dua saksi. Yanto sama Sopi dipanggil. Ini orang tua Imam Ahmadnya Yazid misalnya. Yazid ini jadi saksi, yang jadi saksi Sofi sama Yanto menyaksikan akad nikah. Setelah diakad, wa idan sahibut tufaha ya'ti bi benatihi, kemudian pemilik buah apel itu mendatangkan putrinya, wa yudkhiluha ghurfatahu, untuk dimasukkan ke kamar orang tuanya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi mempelai pria disuruh masuk ke kamar dulu, setelah diakad nikah dimasukkan ke kamar yang laki-laki, yang perempuan dipanggil, kamu masuk ke kamar suamimu. Setelah masuk ke kamar sang suami, si wanita ini anak gadisnya orang yang punya pohon apel itu, wa idzan sahibut tufaha ya'ti bi binati wa yadkhulu ghurfatahu liyadkhula 'alaiha zawjuha lailan. Kenapa kok dimasukkan ke kamar suaminya? Agar sama suaminya disetubuhi di malam hari. Falamma dakhala 'alaiha, ketika sang suami menengok istrinya, faidan iya jamilatun laisa fiha aibun, ternyata gadis tersebut tidak punya cacat sama sekali, cantik dan tidak punya cacat sama sekali. Loh, katanya buta, katanya bisu, katanya tuli, katanya lumpuh, tidak bisa jalan, kok bisa jalan, lengkap, tidak punya cacat sama sekali. Faqalalah, akhirnya sang suami bilang kepada istrinya, inna abaki qad akhbaroni bi annaki amya bakma somma muqadah. Orang tuamu bilang, ngasih tahu ke saya kamu itu buta, bisu, tuli, terus lumpuh. Kenapa kok tidak cocok? Faqalat lahu, akhirnya si istri bilang ke suaminya, laqad shadaqa abi, bapakku jujur, sungguh sangat jujur. Innahu akhbaraka bi annani amya, beliau memberitahu panjenengan bahwasanya aku buta, maksudnya buta li anna aini lam tandur ila ma harramallah, karena mataku buta dari melihat hal-hal yang diharamkan untuk dilihat. Mulai aku tercipta, aku tidak pernah keluar kamar, aku tidak pernah nonton televisi, nonton HP, lihat cowok yang bukan halalku saja tidak pernah. Maksudnya buta dari melihat yang diharamkan oleh Allah. Ya dimaksud amya anil haram. Terus somma'ul udhunain, telingaku budek tuli angkul lima la yurdillah, dari mendengarkan suara-suara yang tidak diridhoi oleh Allah untuk didengar. Jadi tuli dari mendengarkan suara-suara yang haram yang tidak diridhoi oleh Allah. Suara horeg, suara orkes, suara-suara orang ngerasanan, orang-orang ngerasani wong. Tidak pernah telingaku dipakai mendengar halal, suara-suara yang tidak diridhoi oleh Allah. Bakma'ul lisan li anna lisani la yataharrak illa bi dzikrillah. Nah, dimaksud mulutku bisu, maksudnya karena
lidahku tidak pernah aku gerakkan kecuali dengan gerak zikir, menyebut nama kebesaran Allah. Tidak pernah aku pakai ngomongi orang, mencaci maki orang, menyakiti hati orang. Lidahku bisu dari mengucapkan sesuatu yang haram diucapkan. Muqadatun li anna qadami lam tahmilni ala makanin yaghdabullahu ta'ala. Telapak kakiku lumpuh, maksudnya karena telapak kakiku tidak pernah membawa aku menuju tempat maksiat yang dimurkai oleh Allah. Tadi kakiku lumpuh dari berjalan menuju tempat maksiat. Kakiku hanya aku pakai menuju tempat aku beribadah kepada Allah. Makanya jadinya anak Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Imam Nu'man bin Sabit, Abu Hanifah. Ada yang bilang orang tuanya Imam Hanafi, ada yang bilang orang tuanya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau orang bilang orang tuanya Imam Syafi'i itu tidak ada dasarnya. Jadi masih belum nemu saya kitabnya itu yang benar seperti itu. Imam Ahmad bin Hambal itu wafatnya, akhirnya lahir anak Imam Ahmad bin Hambal. Hari kelahirannya kayak Rasulullah, Senin, hari Senin lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal. Wafatnya pun Imam Ahmad bin Hambal itu wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Pantes orang tuanya kayak gitu. Bapaknya aja waro, ibunya itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Lahir jadi orang besar wajar. Makanya di situ kita berupaya, meskipun kita tidak bisa niru 100%, paling tidak ya kita niru dikit-dikit lah. Kita didik dikit kita sendiri, calon istri kita ke hal-hal yang diridhoi oleh Allah lah. Biar nanti tumbuh bibit-bibit unggul, anak yang soleh solihah. Karena wanita di Al-Quran ini diperumpamakan kayak sawah. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, kayak sawah. Meskipun bibitnya bagus, kalau tanahnya tidak bagus ya tumbuhnya ya jelek, bisa jadi gagal panen kan ya sama. Tapi kalau tanahnya subur, tanahnya bagus, ditanami biji-bijian biasa, itu tumbuhnya ya bagus. Intinya kalau ini wanitanya ini solihah, orang yang ahli zikir, ahli ibadah kepada Allah, nanti tumbuhnya anak ya bagus, tumbuhnya buah itu bagus. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karunialah kami pasangan hidup dan anak keturunan dan seluruh anak cucu kami sampai hari kiamat, manusia-manusia yang dapat membahagiakan hati kami atas kesolehan, ketakwaan, keimanan mereka. Jadikanlah kami semua sekeluarga imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepadamu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.